Halo, shalom Bapak Ibu Guru, apa kabar? Harap semuanya sehat ya. Hari ini, di hari Minggu ini, saya akan sedikit berbagi mengenai administrasi guru ya, atau buku kerja guru. Jadi, pada kesempatan ini kita akan bahas soal yang namanya administrasi itu. Yang jelas ada yang namanya buku kerja satu. Nah, buku kerja satu ini ada apa aja Bapak Ibu Guru? Jadi ada analisis SKL, KI dan KD, kemudian ada silabus, ada juga yang disebut dengan RPP dan KKM. Ini buku kerja satu sudah saya bagikan ya Bapak Ibu Guru ya di video saya sebelumnya, silakan dicek. Terus kemudian ada buku 2. Nah, buku 2 ini ada yang namanya kode etik guru, ada ikrar guru, kemudian ada tata tertib guru, kemudian ada pembiasaan guru, kemudian ada kalender pendidikan, ada analisis waktu, ada program tahunan, program semester, dan yang terakhir ada jurnal agenda guru. Jadi ini item-item inilah yang akan kita jadikan satu menjadi yang disebut dengan buku guru atau buku kerja 2. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan buku kerja 3 Bapak Ibu Guru ya. Buku kerja 3 ini isinya apa? Jelas sekali lagi ini semacam urutan kita dalam bekerja gitu ya. Jadi yang pertama yang jelas kalau buku kerja 1 itu berupa analisis SKL, kan kita harus tahu SKL-nya apa, KIKD-nya apa, terus kita tuangkan dalam silabus, kemudian kita tuangkan lagi ke dalam RPP. Nanti di RPP kita pasti itu ada capaian-capaian ya, termasuk KKM-nya, kriteria minimumnya seperti apa, nilainya berapa begitu. Terus setelah itu kita akan masuk ke kelas nih. Nah, sebelum masuk ke kelas kita harus tahu dulu nih kode etik kita apa, kemudian ikrar guru, tata tertib dan lain sebagainya sampai nanti ke jurnal agenda guru. Ya, terus kemudian yang ketiga ini yang jelas setelah kita masuk kelas ada namanya buku 3 ini. Jadi yang jelas ada daftar hadir siswa, ada daftar nilai siswa, kemudian ada penilaian sikap, spiritual dan sosial, kemudian juga analisis hasil penilaian, kemudian setelah kita analisis mungkin ada yang perlu diremedi, ada pengayaan, kemudian juga ada daftar buku pegangan guru dan siswa ya, misalkan kalau guru agama ya ada dokumen Vatikan kedua, ada mungkin iman Katolik, ada juga mungkin kitab hukum kanonik ya, KHK, ada KGK, kemudian juga buku-buku yang lain ya, buku-buku penunjang yang lain yang berkaitan dengan buku guru atau buku siswa. Kemudian nanti ada jadwal mengajar kita, kemudian daya serap siswa, terus kemudian yang jelas ada kumpulan kisi-kisi dan kumpulan soal. Ini menjadi penting ya, karena memang setiap kali kita akan ada ulangan harian, ada ulangan tengah semester atau ulangan semester, pasti kan kita diminta buat kisi-kisinya tuh. Jadi kita masukkan di buku kerja 3. Kemudian juga ada analisis butir soal dan ada perbaikan soal dan sebagainya. Jadi silakan ini untuk Bapak Ibu Guru nanti dipersiapkan untuk buku yang 3 itu seperti ini. Kemudian yang terakhir itu buku kerja 4, ini jelas berkaitan dengan evaluasi setelah kita mengajar, setelah selesai. Kemudian ada namanya daftar evaluasi diri kerja, atau mungkin ada dalam EDS ya, evaluasi diri sekolah, yang ada juga instrumen-instrumennya. Dan juga setelah kita lalui itu kemudian ada namanya program tindak lanjut kerja kita. Jadi apa nih setelah kita temukan mungkin kelemahan kita dalam mengajar, nanti kita buat untuk tindak lanjut kerja kita. Saya kira ini Bapak Ibu Guru buku kerja 4 buku kerja yang harus kita siapkan berkaitan dengan administrasi keguruan kita. Kemudian yang berikutnya yang jelas buku kerja ini berdasarkan dengan Permendikbud nomor 20 sampai 24 ya tahun 2026, dan juga ada Permendikbud tambahan ya yang berkaitan dengan kurikulum darurat. Jelas ini menyangkut dengan SKL dan KIKD. Saya kira ini harus kita sesuaikan juga, dan Permendikbud inilah yang kemudian sekali lagi mendasari kita dalam mengklasifikasikan atau mengkelompokkan instrumen-instrumen kerja kita ke dalam buku kerja ini, entah itu buku kerja 1, buku kerja 2, buku kerja 3 dan buku kerja 4. Ini semacam sekali lagi runtutan waktu kita bekerja ya, setelah kita tahu apa yang materinya apa, kemudian kita berkaitan kita sebagai guru itu harus bagaimana, kemudian kita melakukan penilaian, melakukan evaluasi, kemudian ada yang namanya perbaikan kita nanti ada di buku 4. Saya kira itu Bapak Ibu Guru. Yang jelas sekali lagi buku kerja 1 itu menyangkut soal analisis SKL, KIKD, silabus, RPP dan KKM. Kemudian buku kerja 2, buku kerja 3 dan buku kerja 4. Dan sekali lagi untuk buku kerja 1 dan buku kerja 1 maksud saya sudah saya bagikan di di video saya sebelumnya. Silakan cek di video-video saya sebelum ini ya. Sebelum ini silakan dicek, itu ada untuk kelas 7, kelas 8 dan kelas 9.
Jadi khusus untuk pendidikan agama Katolik. Kemudian untuk download buku kerja 1 sudah saya bagikan. Sekarang di buku kerja 2 ini untuk kelas 7 Bapak Ibu guru ya. Silakan catat link ya, ada di http://dini.cc/buku kerja 2 pak 7. Jadi silakan ini dituliskan. Kalau sudah tuliskan nanti silakan ketikkan di web browser ya, di web browser nanti kurang lebih seperti ini isinya. Jadi ini sedang membuka. Oke. Kurang lebih Bapak Ibu guru filenya seperti ini. Jadi ini masih loading. Kalau kita sekali lagi menuliskan linknya di address bar, nanti akan mendirect kita atau mengarahkan kita untuk membuka file yang saya bagikan. Bentuknya seperti ini Bapak Ibu guru ya. Ya, tuh. Jadi sekali lagi ini tipikal sekolah saya. Nanti akan saya bagikan juga yang umum gitu ya, yang umum. Ini tipikal sekolah saya memang. Jadi nanti mungkin bisa diedit, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru. Jadi ini yang berkaitan dengan kode etik sekolah di Yosudarso. Jadi ada mengatur soal hubungan guru dengan profesi, mengatur soal hubungan guru dengan organisasi profesinya, kemudian ada hubungan guru dengan pemerintah, hubungan guru dengan gereja, hubungan guru dengan yayasan, dengan kongregasi, kemudian hubungan dengan teknologi informasi, dan masih banyak lagi yang ini sih sangat tipikal untuk sekolah kami ya. Jadi untuk sekolah Bapak Ibu guru silakan nanti disesuaikan. Ini ada program, ini ada alokasi waktu, ada program tahunan, dan juga ada program semester. Silakan nanti disesuaikan Bapak Ibu guru ya. Ini ada jurnal guru ya yang tipikal sekolah kami ya. Jadi mungkin Bapak Ibu guru punya form sendiri juga silakan untuk diedit sesuai kebutuhan. Jadi ini kurang lebih untuk filenya seperti ini. Jadi untuk buku 1, kemudian untuk buku 2, yaitu buku 2 maksud saya untuk kelas 7. Kemudian untuk buku kelas 8 ini linknya silakan untuk di-download. Ini silakan dicatat http://buku kerja 2 pak 8. Silakan untuk dicatat ini linknya. Dan nanti Bapak Ibu guru yang sudah berhasil mendownload silakan juga jangan lupa untuk menuliskan di halaman komentar bahwa sudah selesai atau sudah berhasil mendownload. Gitu, supaya teman-teman yang lain, ya sahabat yang lain juga, teman-teman guru bisa juga mengakses ini. Kemudian yang berikutnya ini buku kerja 2 kelas 9, silakan dicatat linknya. Ada di http://dini.cc.buku kerja 2 pakat 9. Nah ini yang saya sampaikan tadi, yang kode etik yang umum ya, yang bisa dipakai untuk umum. Saya kira ini ada di ini ya, contohnya filenya seperti ini, saya tunjukkan. Oke, saya tunjukkan sebentar, ini masih membuka. Jadi ini yang mungkin cenderungnya lebih ke umum gitu ya. Jadi bisa di ini ya, berkaitan dengan ini yang seperti judul ya, kode etik, kekar guru, tata tertib guru, dan alokasi waktu. Ini filenya kurang lebih more or less seperti ini. Jadi silakan nanti untuk kalau ini langsung bisa di-download. Ini saya buat saya share dalam file Word. Oke. Ini ya. Ini kode etiknya, kemudian silakan disesuaikan Bapak Ibu guru ya, boleh. Jadi ini silakan untuk di-download untuk yang umum ya, yang bukan tipikal sekolah saya. Ini bisa. Jadi sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini linknya di http://tini.cc/kodeetik2. Jadi silakan untuk di di-download, disesuaikan, nanti tinggal Terus bagaimana sih cara untuk mengkonversi gitu ya? Kan saya sengaja nih baginya ke dalam file PDF ya supaya bisa di-download gitu. Tapi kalau Bapak Ibu guru sudah selesai mendownload, kemudian Bapak Ibu guru bisa langsung konversi itu di website ya, langsung aja diketik di web browser sini, ada disebut sebagai, atau kita ketikkan saja PDF to Word ya, PDF to Word. Oke. Ini biasanya saya memakai ini Bapak Ibu guru ya, memakai yang di sini PDF to Word. Cari yang PDF to Word.
Ada small PDF. Nah ini ada yang I love PDF nya, saya biasa pakai ini, jadi bisa saya pakai ini. Kemudian kita klik ini ya, select PDF ini, kemudian akan mengarahkan kita untuk ke file kita. Jadi misalkan ini yang sudah kita download ya, file PDF nya, kita klik, kemudian kita klik open. Kemudian ini akan mengupload file ke sini ya, mengupload file ke sini. Kemudian nanti di bagian sini ya, ada tulisan convert to Word, langsung aja klik di sini convert to Word. Kita tunggu beberapa saat, nggak lama kok, mungkin sekitar berapa ya, ini 30 detik kali ya. Selesai, kemudian klik download. Nah ini nanti ada proses downloading ya, ada di sini proses downloading ya. Jadi kita lihat, nanti kalau sudah selesai, ini open file, nanti kita akan buka. Ini sudah bentuk ini ya, bentuk apa namanya, file Word ya. Nanti ini masih membuka. Oke. Nanti kalau sudah dikonversi tulisannya seperti ini Bapak Ibu Guru ya. Ini saya full screen kan. Nanti di sini ada tulisan enable editing ya. Jadi ini atau aktifkan pengeditan. Oke, kita klik, ini tutup saja navigasinya. Oke, nanti ini langsung bisa diedit Bapak Ibu Guru ya. Nah, ini misalkan ini mau dihapus nih atau mau diganti ya, diganti apa gitu ya. Kalau dihapus kita cut ya. Terus kemudian nanti ini disesuaikan dengan tulisan Bapak Ibu Guru, sekolah Bapak Ibu Guru ya. Misalkan ini nggak perlu ya, yang ini nggak perlu, bisa di select kemudian delete ya. Pokoknya disesuaikan saja. Terus kemudian nih ada yang lain, misalnya silakan, pokoknya ini bisa diedit dari awal sampai akhir. Boleh dimanfaatkan, boleh dikembangkan sendiri. Semoga ini sekali lagi membantu dalam persiapan administrasi kita. Tujuan saya sekali lagi ini membantu Bapak Ibu Guru untuk mempermudah kita untuk mempersiapkan administrasi. Memang sekali ini ya, Bapak Ibu Guru kalau sudah sekali membuat, nanti tinggal aja menyesuaikan hal yang lainnya. Jadi misalkan soal analisis, SKL, silabus, RPP, KIKD itu hanya menyesuaikan sedikit-sedikit ya kalau kita sudah membuat. Kemudian buku kerja 2 juga soal kode etik, saya kira kode etik jarang yang berubah ya, karena ini soal aturan, saya kira fix. Kemudian misalkan soal kalender pendidikan itu pasti kita ganti, alokasi waktu kita sesuaikan, dan seterusnya ya. Kalau buku 3 setelah ini setiap tahun kita ganti karena siswa itu selalu berganti, kecuali yang misalkan ada daftar buku pegangan guru dan siswa. Kemudian yang ini nih, mungkin ini bisa sekali lagi ini ya, kita buat daftarnya, sehingga nanti ketika kita sekali lagi sudah membuat sekali, nanti akan memudahkan kita untuk selanjutnya tinggal mengedit saja gitu. Jadi demikian Bapak Ibu Guru, sekali lagi yang sudah berhasil mendownload silakan tuliskan di halaman komentar, supaya juga mengetahui bahwa teman-teman yang lain juga bisa mendownload file-file ini. Semoga ini sekali lagi membantu Bapak Ibu Guru. Jangan jangan malas untuk ini ya. Saya mau motivasi, silakan untuk diedit gitu ya. Memang sih maunya sih langsung jadi gitu ya, tapi kita untuk menambah ilmu paling tidak kita harus membaca. Dengan membaca kita tahu nih mana yang harus kita sesuaikan begitu. Jadi memang ada beberapa yang memang harus kita sesuaikan gitu ya. Jadi silakan ya untuk tadi linknya dicatat. Ini linknya supaya nanti bisa di-download ya. Sengaja saya saya tidak cantumkan, saya tidak tuliskan di halaman komentar, yang ini di halaman deskripsi ya, supaya Bapak Ibu Guru juga belajar berliterasi ya, literasi membaca secara digital gitu ya. Ini kan kita juga lagi menerapkan soal AKM gitu ya. Jadi silahkan untuk dimanfaatkan, diedit boleh ya, biasakan untuk sekali lagi kita jeli. Kalau yang sudah selesai mengedit mau dibagikan lagi juga boleh ya. Semoga kita saling mengisi satu dengan yang lain. Masing-masing sekolah memiliki tipikal sendiri-sendiri. Jadi yang ini mungkin seperti ini, yang ini mungkin seperti ini, kita sesuaikan saja ya. Kalau bisa kita bagi, kenapa sih tidak gitu ya. Harapannya sih seperti itu. Oke, bantu Bapak Ibu Guru untuk subscribe channel ini. Semoga kita semakin berkembang bersama, semakin bertumbuh bersama, kita saling berbagi, saling mengisi, sehingga betul-betul kita semakin memperkaya. Oke, kalau misalkan ada yang butuh juga PowerPoint, silakan tulis juga di halaman komentar. Nanti saya juga akan bagikan file-file PowerPoint yang saya buat, yang saya gunakan untuk membuat video pembelajaran, yang juga mungkin terima kasih Bapak Ibu Guru juga sudah memanfaatkan. Terima kasih, selamat berhari Minggu, karena sekarang saya membuat videonya di hari Minggu. Semoga sekali lagi ini membantu dalam proses persiapan administrasi kita.
Untuk buku kerja 1, silakan lihat di video sebelumnya. Shalom, God bless, Tuhan memberkati.